Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang 10 pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pilihan memiliki kisah hidup dan peninggalan yang menarik. Salah satunya 10 pedang yang digunakan untuk bertahan dari serangan lawan dan memerangi musuh Islam yang mengancam. Barang-barang tersebut menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam. Berikut 10 nama-nama pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarahnya. 1. Al-Maktur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Maktur Al-Fijar. Pedang Al-Maktur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk dua kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Al-Muthalib. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. 2. Al-Adab. Al-Adab berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun, pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini, pedang Al-Adab bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir. 3. Dua Al-Fakar. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah saat perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abu Thalib mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumurkan darah saat perang Uhud. Pegangan pedang ini berwarna hitam dengan dua ujung pedang. 4. Al-Batar. Pedang Al-Batar merupakan barang rampasan dari Bani Kainaka, Bani Kainuka I. Salah satu di antara 3 suku Yahudi yang tinggal di Yasrib, sekarang Madinah. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. 5. Hatef. Pedang ini merupakan barang rampasan dari Banu Kainaka. Awal mulanya dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Batar. Hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Nabi Daud juga menggunakan pedang ini, kemudian beliau mewariskannya ke suku Lewi, salah satu dari kedua belas suku Yahudi keturunan Lewi, putra Nabi Yakub alaihissalam, hingga jatuh ke tangan Rasulullah. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. 6. Al-Mihdam. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian, beliau wariskan kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan, pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Zain al-Din al-Abidin. 7. Al-Rasuk. Dengan panjang 140 cm dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya. Pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapi, Turki. Dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafaz Jafar As-Shadiq. 8. Al-Qadib. Bentuk bilahnya tipis. Pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berpergian tetapi tidak digunakan untuk perperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. 9. Koli.
Beberapa orang menyatakan bahwa koli merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Banu Qainaqah. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Rasulullah ketika pertama kali menemukan air Zam-Zam pertama kali. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, "Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah." Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya. Pedang memiliki bentuk bergelombang. Pedang ini dikenal sebagai koli atau kulai. Nama ini mungkin terkait dengan sebuah tempat di Suriah atau sebuah tempat di India dekat Cina. 10. Zulfikar. Pedang ini mulanya dipegang oleh Rasulullah, kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pedang dengan 2 ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Ali bin Abi Thalib. Sewaktu perang Uhud, Ali bin Abi Thaliblah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, "Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali." Wallahu a'lam bishawab.